Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Setelah sekian lama, Putri masih tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Bisakah dia benar-benar mendapatkan ingatannya kembali? Percayalah, kita akan bisa. Randy memegang tangan Putri dan menciumnya dengan lembut. Matanya tegas, namun penuh kasih. Ikuti saja aku. Jangan terlalu memikirkan hal lain. Oke, Putri mengangguk berat. Ia berusaha keras menahan air matanya. Randy meraih tangan Putri dan tersenyum. Kemudian mereka saling berpegangan tangan sambil berjalan. Kemanapun Randy pergi, dia hanya perlu mengikutinya. Randy menepuk kepalanya. Ketika dia berbalik dan melihat pemilik kios menatap mereka, Randy terdiam. Pemilik warung tidak mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Dia hanya melihat Putri menangis, dan intuisinya memberitahunya bahwa mereka sedang bertengkar. Sekarang Randy tiba-tiba berbalik, wanita tua itu merasa sedikit malu. Dia berdeham dan berkata, "Anak muda, suatu berkah memiliki istri yang begitu baik. Bagaimana kamu bisa membuatnya sedih? Kamu akan menyesal begitu dia pergi." Pemilik kios terus berbicara. Randy tidak berbicara, tetapi dia masih menganggukkan kepalanya dengan rendah hati. Istrinya, Putri Bramasta, tidak akan diambil oleh orang lain. Tidak ada yang diizinkan untuk melakukan itu. Wanita itu melihat respon Randy dan mendengus bangga. Kemudian dia dengan cepat mengemas sekantong kecil buah-buahan dan menyerahkannya kepada Putri. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Nona, ambillah buah-buahan ini dan berhentilah menangis. Aku pikir pemuda ini sangat baik. Selama kalian memiliki satu sama lain di hati kalian, dan kalian saling terbuka, kalian pasti dapat mengatasi masalah apapun." Mata Putri merah. Melihat sekantong buah-buahan, dia tersentuh. Dia tersenyum pada wanita itu dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." Suasana di antara keduanya tampak kurang tegang. Randy memegang tangan Putri lagi dan berjalan perlahan. Hari sudah sore, dan matahari sudah terbenam. Mereka saling berpegangan tangan dan berjalan di sepanjang jalan. Sinar matahari menyinari mereka dan mereka terlihat sangat manis. Keduanya tidak berbicara. Mereka baru saja berjalan dengan tenang. Mereka berjalan menuju pintu masuk supermarket, dan Randy tiba-tiba berhenti. Dia melihat kembali ke Putri dan berkata dengan lembut, "Ketika kita pertama kali menikah, kamu biasa membeli bahan makanan kita di supermarket ini." "Aku sering membeli bahan makanan di supermarket ini." Putri melihat sekeliling. Supermarket itu tidak terlalu besar, tetapi ada banyak orang. Pada saat ini, pasangan muda berjalan keluar sambil berpegangan tangan. Sang suami lembut dan tampan sambil memegang beberapa tas. Istrinya tersenyum manis dan memeluknya. Adegan itu sangat familiar. Putri sepertinya melihat dirinya dan Randy sedang berada di imajinasinya. Setelah beberapa saat, imajinasinya menghilang. Kenangan masa lalu sering datang dan pergi dengan cepat. Mereka seperti kilatan cahaya. Putri merasa kecewa. "Putri, jangan khawatir. Ayo," mengingatnya dengan pelan-pelan. Randy melihat kecemasan Putri dan dengan cepat memijat tangan Putri. Randy bersedia menunggunya dan berada di sisinya sementara dia mendapatkan kembali ingatan mereka sedikit demi sedikit. Tampaknya Putri masih tenggelam dalam pikirannya dan merasa sedih. Dalam keputusasaan, dia menghela nafas dan mengangguk tanpa suara kepada Randy. Untuk membantu mengambil beberapa kenangan sederhana, Randy membawa Putri berbelanja di supermarket. 3 tahun telah berlalu, supermarket telah banyak berubah. Untungnya, orang yang menemaninya masih ada.
Setelah membeli beberapa bahan makanan, Randy membawa Putri kembali ke tempat mereka tinggal saat pertama kali menikah. Perabotan dan penataan tempat tidak berubah. Randy meminta beberapa pembantunya membersihkan tempat itu secara teratur. Putri berdiri di pintu, dan beberapa bayangan samar muncul di benaknya. Di sana adalah Randy, dan ada juga wajahnya yang tersenyum. Adegan itu tidak jelas, dan itu menghilang dengan sangat cepat. Putri mencoba menangkap mereka, tetapi pada akhirnya, itu masih lolos. Putri, makanlah buah-buahan, dan aku akan memasakkan sesuatu untuk kita makan bersama nanti. Baiklah, Putri mengangguk. Dia sudah merasakan masakannya yang lezat, jadi dia membiarkannya dan tidak mengganggunya lebih jauh. Randy memindahkan belanjaan ke dapur dan mengenakan celemek. Dia sangat terampil, seperti dia telah berlatih. Dia begitu tinggi dan kuat. Untungnya, dapurnya cukup luas, atau akan sulit baginya untuk berjalan-jalan. Putri mengambil anggur dan memakannya. Ketika dia akan memakannya, dia memikirkan Randy yang sedang sibuk di dapur. Dia mengambil beberapa buah anggur dan pergi ke dapur. Apakah kamu mau memakannya? Iya, Randy tidak terlalu suka anggur, tetapi karena Putri yang memintanya, dia akan menurut. Putri menyerahkan beberapa padanya. Randy memegang beberapa sayuran dengan satu tangan dan pisau dapur di tangan lainnya. Tanganku penuh. Suapi aku makan. Menyuapinya makan. Wajah Putri langsung memerah. Meskipun mereka dulunya adalah suami istri, tapi Putri tidak mengingatnya. Apakah terlalu aneh untuk memberinya makan? Tetapi ketika dia memikirkannya lagi, dia telah berjanji untuk menjadi pacarnya. Bukan, aku tidak berpikir itu masalah besar untuk memberinya makan. Pikir Putri. Putri diam-diam menekan kegugupan di hatinya dan mengangkat tangannya untuk memberi makan Randy. Randy malah menggigit jari Putri. Putri merasakan sedikit rasa sakit, tetapi juga merasakan gelombang emosi mengalir melalui pikiran dan hatinya. Dia tidak menggerakkan tangannya sama sekali dan dia hanya menatap Randy. Randy melihat Putri yang tampak seperti rusa yang ketakutan. Randy melepaskannya dan tersenyum. Randy berkata, "Kamu masih sangat manis." Randy masih ingat sekali ketika Putri menyuapinya makanan ringan. Dia juga menggigit jarinya, dan dia juga malu seperti ini. Waktu itu, Putri kecil belum lahir. Sekarang Putri kecil sudah berusia lebih dari 3 tahun. Tetapi kepribadiannya yang pemalu tidak berubah sama sekali. Dasar bodoh, Putri mencubitnya, tetapi dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Putri tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa dia pasti menderita sebanyak yang dia alami dalam 3 tahun terakhir. Dari matanya yang tulus, bisa terlihat bahwa dia peduli padanya dari lubuk hatinya. Tapi begitu juga ayahnya. Setiap kali dia melihatnya mata ayah yang baik, sepertinya dia adalah orang yang paling dia sayangi di dunia ini. Tapi pada akhirnya, Putri menggelengkan kepalanya dan tidak ingin memikirkannya lagi. Waktu bisa membuktikan segalanya. Dia bisa menggunakan ujian waktu untuk mengamati ketulusan Randy. Dia bisa berpura-pura untuk sementara waktu, tetapi tidak selama sisa hidupnya. Putri duduk kembali di meja dan melanjutkan makan anggur. Randy, yang sedang sibuk di dapur, sesekali menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Dia juga merasa tidak nyaman melihatnya menderita. Putri, pergilah dan lihatlah sekeliling rumah. Randy sedang mencari sesuatu untuk dia lakukan, untuk dijadikan sebagai bentuk pengalih perhatian. Putri ingin melihat-lihat lebih awal, tetapi dia terlalu malu untuk bertanya. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia langsung setuju. Putri berjalan mengitari ruang tamu. Dekorasi dan tata letak di sini mirip dengan rumahnya di Villa Sanjaya, tetapi areanya tidak terlalu besar. Seketika, yang menarik perhatiannya adalah sebuah kandang anjing kecil di dekat balkon. Dalam keadaan linglung, Putri seperti melihat seekor anjing seputih salju berguling-guling. Guk,
Guk, guk. Anjing itu sepertinya menyadari kehadirannya. Anjing itu mengangkat kepalanya dan menggonggong padanya beberapa kali. Ia mengibaskan ekornya dengan erat, seolah-olah sedang menunggunya kembali. Momo, putri menyebut nama ini tanpa sadar. Tetapi ketika dia melihatnya lebih dekat, dia menemukan bahwa hanya ada sebuah rumah kecil yang kosong, dan tidak ada Momo sama sekali. Momo, apakah itu Momo yang sering dibawa oleh putri kecil atau yang lain dalam ingatannya? Putri Bramasta tidak tahu. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Semakin dia memikirkannya, semakin dia panik. Putri, kemarilah dan bantu aku. Suara Randy menarik Putri dari pikirannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke arahnya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.